Sekarang kita emang udah gak sabar sebenarnya untuk denger tausiah dari Mamah ya. Yang temanya ini sebenarnya relate banget sama para case-nya Asmara Gen Z. Yaitu katanya anak muda tempatnya salah. Bener gak tuh? Silakan Mamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbi ajmain. Hadirin sekalian, tadi Ben bilang anak muda tempatnya salah. Betul. Bukan anak muda, semua manusia tanpa kecuali nenek-nenek, emaknya, cucunya tempatnya salah. Rasul bersabda, al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang, diberikan nafsu tanpa akal. Manusia, akal ada, nafsu ada. Cuman kalian lihat, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang merangkang. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Rata nggak? Rata. Coba Mohan berdiri, nenek pengen lihat. Nah, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Nenek nanya sama Mohan, mana yang paling tinggi? Kepala mah. Artinya kalian kalau merasa manusia pakai otak dalam menjadi hidup. Dari mana kita mencarinya sebagai seorang muslim? Duduk lagi sayang. Ya, Ma. Tinggi banget loh. Baik. Maknya Baik banget. jam makan kacang panjang mulu. Begini sekarang, bagaimana kita menjalani kehidupan? Rasul bersabda, taraktu fikum amroini lan tadilu matamassakum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, dijamin hidup kalian tempatnya salah, tempatnya lupa. Mana dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Makanya kita sebagai seorang muslim, panduan kita Al-Quran dan sunnah Rasul. Dari mulai anak-anak, dewasa, remaja, emak-emak, nenek-nenek, tetap berpegang ke Quran. Selamat dunia akhirat. Jadi salah Ben, salah. Kalau ada orang bilang anak muda tempatnya salah, ini salah. Karena anak kecil banyak berbuat salah nggak? Iya. Mak-mak ada yang berbuat salah nggak? Salah mah. Nenek-nenek ada berbuat salah nggak? Ada. Salah. Jadi kembali orang tadi menjalani hidup dan kehidupan berpegang kepada Quran nggak? Berpegang kepada hadis nggak? Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan, Anda silahkan lihat di dalam Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Quran. Apa sih fungsi Quran? Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, semua di Quran. Makanya ngaji Quran, baca ayatnya, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, amalkan dalam hidup. Mau anak-anak kek, mau anak remaja kek, mau pada pemuda kek, bapak-bapak kek, nenek-nenek kek. Bapak-bapak kan Ben? Ya bapak-bapak saya bapak-bapak. Kirain Resmi, mama marah. resmi bapaknya Akila seumuran sama saya aja bapak-bapak. Walaupun duduknya sama anak-anak muda ya. Iya, iya. Seperti ini. Jadi bukan hanya pemuda. Jadi salah kalau ada orang bilang anak muda tempatnya salah. Nenek-nenek banyak yang salah kok. Makanya kita selalu mengkaji Al-Quran. Setiap saat dan kesempatan. Ketika kita akan melakukan sesuatu, mikir dulu. Bener nggak kata agama? Ketika kita akan berbicara, mikir dulu, benar nggak kata agama? Karena yang namanya anggota tubuh ini merupakan nikmat dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, innallaha laghafurur rahim. An-Nahl 18. Kalau kalian menghitung nikmat Allah sampai kapanpun tidak akan terhitung banyaknya, saking banyaknya nikmat Allah. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, tangan bisa digerakkan, kaki bisa melangkah, nikmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cuman ini dia, di dunia banyak setan. Gitu hari. Bagaimana kenyataannya manusia? Jangan-jangan kita nih yang Ben bilang tempatnya salah. Coba dilihat dalam Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah nggak bakal terhitung saking banyaknya nikmat Allah. Manusia yang harusnya mensyukuri nikmat Allah, dolim dan kufur nikmat. Dolim Mohan, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kufur menyembunyikan nikmat. Contoh, mata diciptakan oleh Allah buat lihat yang baik. Nenek tanya sama kalian, pernah nggak lihat jelalatan? Pernah nggak? Jawab, hari.
Jelalatan itu apa? Jelalatan, no. Jelalatan. tahu Matanya jelalatan? sana sini gitu loh, Her. Pernah nggak? Kagak tahu jelalatan dia gila. Jelalatan juga itu bingung, misal Mah. maaf. Ada orang bajunya ngongkong segini. Hari ngeliatin dia nggak? Yang ngongkong diliatin nggak? Ngomong gitu. Kagak ngerti ya. Misalnya maaf ya Her, kalau Emang kita hari orang mana sih? Apa? Hari orang mana? Orang Banten mah dia mah. Lu norak banget. Nenek-nenek kagak ngerti. Maaf, ngerti Mama, bahasa Nenek. nenek-nenek. Mah, potong sedikit. Ini Mohan mau nanya sebenarnya dari tadi dia bilang aku sebenarnya udah nggak sabar pengen Kenapa, nanya sama Mohan? Mama. Mohan mungkin silakan. Nenek nanya dulu, kamu tingginya berapa sih? Izin menjawab mah. Takut. Mama Dede auranya nggak main. Kuat ya. Coba kalian duduk sini deh. Ayo silakan. Kenapa Mohan? aku juga dari tadi diam aja. Bukan gak berani ngomong ya, tapi bener-bener kayak terpesona mas sama Terpesona mama. langsung auranya kuat banget. Tenang, ada nenek-nenek gila 76 tahun. 76 tahun tuh Tepuk coba. tangan dulu dong buat mama. Keren banget. Mohan ayo beranikan Ayo, Mohan. diri nanya ayo Mohan nanya. Pas mau pijitin dulu nih kayaknya deg-degan dia mau nanya sama Mama. Ayo Mohan. Oke, Mohan. Bismillah, ayo bismillah. Izin menjawab mah 188. Tenang Mohan, udah jinak kok. Udah jinak. Ayo Mohan nanya. Jadi sebenarnya saya ada pertanyaan mah. Jadi gini, gimana sih mah cara bagi anak muda nih ngelihat ibadah tuh bukan sebagai beban, tapi justru cara kita bisa menikmati untuk beribadah tuh. Melihat apa? Ibadah. Ibadah. Oke. Maaf, Mohan bertanya, tapi saya menjawab untuk semuanya kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia tujuannya dua. Berapa Mohan? Tujuannya dua. Dua. Satu. Hablum minallah. Anda silakan lihat di dalam Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan kalian manusia di alam dunia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Artinya apa? Kalau hidup di dunia tidak ibadah kepada Allah, tidak sesuai dengan ciptaan awal, tujuan dari ciptaan manusia. Dua, kenapa kita diciptakan? Buat bermuamalah. Bagaimana pergaulan kita dengan sesama manusia, dengan binatang, dengan pohonan, dengan tumbuhan, dengan alam sekitar. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Artinya apa? Kalau masih berantem, masih musuhan, masih marahan sama orang, belum sesuai rencana awal penciptaan manusia. Dan ternyata Mohan, antara hablum minallah amanu wa amilus solihat, itu amal soleh wajib dipersatukan. Seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Amanu amilu solihat. Kalian coba lihat di dalam Al-Quran. Kalimat amanu wa amilu solihat sudah bergandengan. Walladina amanu wa amilu solihat. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman kepada orang yang beramal soleh. Mereka penghuni-penghuni surganya Allah. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mohan bilang kadang-kadang ibadah jadi beban. Anda berpikir, saya diciptakan oleh Allah, hidup di buminya Allah, rezeki dari Allah, kembali kepada Allah. Betul apa betul? Betul mah. Ketika kita sadar, kalau saya mati, gantengnya dibawa, milik Allah. Saya mati, isi cantiknya dibawa. Saya mati, hartanya dibawa. Pangkat, jabatan, ketenaran nggak dibawa. Yang dibawa cuman amal. Kalau Anda sadar tentang yang dibawa hanya amal, nenek yakin kamu akan rajin ibadah. Pulang dari sini, janji ibadah yang benar. Amin. Benar ya? Tapi sebenarnya apa? Mohan mau nanya tentang jodoh. Gak apa-apa Han, mau nanya jodoh boleh, boleh. Nenek tanya, usia Boleh Mohan berapa? Han. Mau nanya tentang Nah, jodoh usianya boleh, 19, boleh. 19. 19. Makanya ini lagi soal jodoh-jodohan nih mah. Jangan dulu. Oke. Kuliah belum? Kuliah, sedang kuliah mah. Semester berapa? Semester 4. Dengerin nenek. Siap. Jangan jadi jodoh dulu. Sekolah yang benar, cari ilmu yang banyak, cari duit yang banyak, cewek banyak yang ngejar-ngejar kamu. Amin. Nagih utang. Tapi gini nih mah, Eh, emang sih kita emang kejar yang tadi mama bilang dulu. Tapi nanti nih misalnya udah waktunya, Ya. cara nyari jodoh yang baik tuh menurut Islam tuh gimana? Oke, Rasul mengatakan, tunkahul martatali arba'in lima liha, wali hasabiha, wali jamariha, wali diniha, palika bidati dini talibat kaminuka. Nikahilah oleh kalian perempuan yang kalian sukai karena kekayaan, karena keturunan, karena cantik, tampan, karena agama.
kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Rasul mengajarkan. Kalau kalian perempuan jadi suami, laki-laki jadi istri. Yang pertama, kalau yang dicari cuma kekayaan tanpa agama, Rasul mengatakan dijamin menderita batin. 2, kalau yang kalian cari cuma turunan Menak, turunan Raden, turunan bangsawan, turunan keraton tanpa agama, dijamin menderita batin. 3, kalau yang kalian cari cuma cantik, cuma tampan, tanpa agama menderita batin. Kenapa? Kecantikan, ketampanan akan pudar. Usia 20, 30, 40 cantik tampan, 76 ngeo. Enggak cantik. Cantik kok mama, Mama cantik ya. masih cantik loh. Masya Allah. Cantik. Makanya jangan cuma cantik Oke, tampan, Ma. tapi ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, itu jodoh yang terbaik. Itu Oke. makanya mama cantik tuh karena itu. Itu. Jadi kata Rasulullah, cari yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kenapa? Ini dengerin Oke. Hari. Banyak orang yang ngerti agama tapi tidak diamalkan. Itu pilih yang terbaik. Hari usia berapa sekarang? 22. Tanya, Oh, Tuhan, nikah, ya. nikah, tanya langsung. Aku mau nanya, Ma. Langsung. Iya, Her Nikah kayaknya nggak usah udah penasaran basa-basi. banget, Bang. Naon. Coba Her, ayo Her. Mau nanya juga. Naon hari naon. Pertanyaannya Soalnya ada, banyak jodohnya banget. juga ada. Enggak, maksudnya silakan Hari. Sorry, iya, sorry, iya, sorry. iya. Naon hari naon. Sekarang tuh kenapa anak muda tuh takut nikah gitu, mah? Kenapa ya? Karena takut mapan atau gagal atau secara finansial atau gimana? Ya banyak anak muda yang ngerasa takut, terutama Ada tapi tidak banyak. Hanya barangkali oknum. oknum ya. Kenapa? Boleh jadi, maaf. Background keluarga dia, emaknya sama bapaknya berantem mulu, Ben. Emaknya bapaknya berantem mulu, kata anaknya, Allah, kalau saya mah nggak mau nikah nanti daripada nanti dia nikah berantem. Kan banyak peristiwa itu. Dan itu membekas di otak dia. 2, boleh jadi dia berpikir, rezeki saya belum banyak, belum cukup menghidupi bini, nggak berani nikah. Allah berfirman dalam Al-Quran, nikahlah kalian. Karena apa? Kalau kalian miskin akan ajadikan kaya. Selama niatnya karena Allah. Makanya di gini Hari. Hukum nikah 1 wajib. Bagi laki-laki yang sudah dewasa, libidonya sudah tinggi, birahnya sudah tinggi, tidak bisa nahan nafsu. Sehingga dia takut kalau dia tidak menikah bisa berbuat zina. 2, sunnah. Laki-laki tadi sudah balik, sudah dewasa, libidonya sedang-sedang saja. Dia berpikir saya bisa nahan nafsu, itu sunnah. Mubah dasarnya pernikahan. Kemudian haram kalau niat menikah, gue kawin sama nih perempuan, gue sakiti dia, balas dendam karena pernah disakiti perempuan lain, itu hukumnya haram. Anda normal, kalau duit Anda sudah banyak, ada cewek yang cantik menarik hati kalian daripada berbuat zina, wajib hukumnya. Begitu Hari. Oke. Terima kasih, Mah. Masya Alhamdulillah, Allah, Kabe. Masya Allah. Aku habis dengar tausiah Mama Dede tuh Jadi ya. pengen- Tadi pengen nanya. Oh, tapi kirain pengen kayaknya nikah maksudnya. Oh, maksud Kenapa? pengen nanya. Gila, nanya apa? Gak apa-apa Mah. Aku kayaknya tanyanya nanti aja di belakang panggung. Kayak lebih personal deh. Para Karena ternyata setelah dengar tausiahnya Mama, aku tuh langsung rasa relate banget, langsung tercerahkan banget Mah. Bener aku dari tadi cuma diem doang ngeliatin Mama karena Betul. aku terpesona. Oh tapi didengerin kan? Nanti didengerin, Awas, nanti Mas, juga. dengerin. Mohan juga belum puas, nanti mau private juga boleh kalau mau nanya tentang nikah mah. Pokoknya nanti hari ini Mama Boleh, Dede juga boleh. pasti masih akan tausiah, pasti juga nanti